Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Hadirin, hari ini kita bicara tentang karakter dari seorang hamba. Karakter dari seorang hamba. Hamba dalam bahasa Al-Quran itu disebut sebagai abdun. Abdun, itu hamba. Kemudian aktivitasnya disebut sebagai a'budu atau ya'budu, yaitu menyembah. Oke. Jadi karena itu ya, seorang hamba berhubungan dengan masalah menyembah. Ini bahasa Al-Quran. Kemudian siapa yang disembah? Di Al-Quran itu juga ditegaskan yang disembah adalah yang sudah menciptakannya. Yang disembah adalah yang menciptakannya. Karena itu di surat nomor 51 ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha wa razzaku dzul quwwatil matin. Seperti itu bunyinya. Tidaklah jin dan manusia diciptakan, ya, diadakan, diciptakan dengan bentuk seperti ini, dihidupkan, ditaruh di bumi ini, kecuali untuk menyembah Allah. Ringkas cerita dari babak pertama pengertian hamba. Jadi hamba adalah makhluk atau ciptaan, ya, Sang Maha Pencipta yang tugasnya adalah menyembah yang menciptakannya. Dan clear, ya, sangat jelas disebutkan di Al-Quran bahwasanya yang menciptakan itu hanyalah Allah. Yang menciptakan itu hanyalah Allah. Saya perlu pertegas gini, karena tidak ada lain, ya, hal lain pun yang bisa menciptakan kecuali Allah. Mari kita agak melompat sedikit dengan cara orang yang boleh dibilang katakanlah ateis. Ya, ada yang nanya begini. Nanyanya begini. Allah itu, ya, seperti apa? Maka dijawab oleh orang muslim ini, ya, atau Allah itu seperti apa? Atau Allah Tuhan kamu itu seperti apa? Oke. Yang namanya Tuhan Allah itu seperti apa? Dijawab ke dia. Ini aja. Apakah apa yang kamu mau tanya? Nanti jawabannya di situ ada. Yang menciptakan bumi ini Allah. Yang menciptakan bumi ini siapa? Tuhan. Dijawab. Oke. Kemudian yang kedua, selanjutnya dia nanya sama orang Islam tadi. Yang menciptakan bumi ini siapa? Orang jawab Tuhan. Kalau begitu yang menciptakan Tuhan siapa? Yang menciptakan Tuhan, ya, atau yang paling awal dari yang menciptakan itulah Allah. Jadi sebelum adanya segala sesuatu, segala macam ini adanya Allah. Dalam bahasa orang itu
Ini karena dialog bahasa Inggris disebut causa prima. Jadi sebelum adanya makhluk, yang ada adalah Tuhan itu. Dan itulah yang dimaksud Allah. Jadi kalau kamu mau nyari-nyari siapa itu Allah, pokoknya yang ada pertama kali sebelum ada kamu, ada bumi, ada segala macam, itulah Allah. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, maka itu simpulannya, ya, kita pagi ini berbicara hamba adalah makhluk. Makhluk artinya yang diciptakan. Yang menciptakan namanya Khalik. Oke. Tugas hamba adalah menyembah yang menciptakannya, menyembah Khalik. Tadi sudah ada ayatnya. Oke. Lantas, kenapa kita perlu menjadi atau paham tentang bahwa kita adalah hamba? Kita tidak usah ngomong muluk-muluk tentang sorga dulu. Tidak usah ngomong tentang sorga. Di surat 89, surat Fajr, disebutkan di ayat 27, sampai ayat berapa tuh? 27 sampai terakhir ya ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perhatikan kalimatnya. Ya. Kita ketika meninggal diminta untuk kembali ila rabbik. Rabb di situ adalah yang menciptakan. Nama lainnya Khalik. Jadi kita disuruh kembali kepada yang menciptakan. Oke. Menciptakan. Kemudian kita disuruh masuk surga. Tidak. Allah nyuruhnya fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku dulu. Baru setelah itu wadkhuli jannati. Jadi pagi ini kita lebih penekanan itu dulu. Jadi kalau kita ngomong, jangan ngomong dikit-dikit beramal, apa, jadi wong beriman, beramal soleh, segala macam ini, nah masuk surga, bukan itu dulu. Jadi hamba nian apa tidak? Kalau sudah jadi hamba, itu sebenarnya urusannya sudah selesai. Saya ulangi, jadi hamba urusannya sudah selesai. Kalau memang jadi hamba. Apakah nanti mau dimasukkan ke surga seperti apa, itu urusannya Allah. Tapi sekarang urusan menjadi hamba adalah urusan pilihan kita. Maka di sesi kedua ini saya tanya kepada kita semua, kita punya dua pilihan. Nak jadi hamba Allah atau nak berperan ecak-ecak jadi Tuhan. Nah, maka harus tahu cirinya ini dulu. Nak jadi hamba Allah atau ecak-ecak nak berperan jadi Tuhan. Ini paling gampang aja ngomong. Misalnya contoh ini. Contoh. Waktu Nabi Muhammad ditanya oleh orang Quraisy. Orang Quraisy ini sudah dapat pelajaran dari Yahudi. Ini ada kisahnya tentang surat Kahfi. Jadi orang Quraisy itu ada yang dialog dulu, entah pergi ke Syam atau kemana, ketemu orang Yahudi. Dan cerita ada orang yang ngaku nabi di kalangan kami, kata orang Quraisy ini. Kemudian dikasih tahu, kalau dia benar-benar nabi, kamu tes. Tesnya apa? Kamu tanyakan tentang kisah pemuda Kahfi. Nah, itu. Jadi orang Quraisy sendiri itu tidak tahu. Kita paham tidak? Dalam bahasa Al-Quran, orang-orang Arab itu, orang-orang Arab yang di Mekah itu, atau orang-orang Quraisy itu di Mekah, disebut sebagai apa? Ummi. Ummi artinya nggak bisa baca, tulis. Jadi tidak ngerti dia. Tarikh sejarah itu nggak ngerti. Memang nggak ngerti. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW itu ummi juga. Perhatikan di kalimatnya, bukan bodoh ya. Nggak baca, tulis. Jadi untuk sejarah seperti ini juga nggak tahu. Maka orang Quraisy ini diajari Yahudi, tanyakan sama yang ngaku Nabi itu, Muhammad itu, ya, tentang Ashabul Kahfi. Perhatikan. Maka ditanyalah. Rasulullah menjawab begini. Ya, tentang Ashabul Kahfi. Besok aku jawab.
besok. Maka kemudian besok tahu-tahu Rasul tidak tahu jawabannya. Karena belum datang wahyu dari Allah. Nggak tahu Rasul. Lusa tidak, seminggu tidak, sampai setengah bulan. Tidak kasih jawaban. Kemudian turunlah ayat yang bunyinya di surat Kahfi itu, illa ayyasha Allah. Ya? Jangan kamu mengatakan aku akan melakukannya besok, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Karena kamu sehebat apapun walaupun nabi, tetap adalah seorang hamba. Nah, ini contoh. Jadi nabi bukan Tuhan. Dipertegas lagi di Al-Quran surat 3 ayat 79. Walakin kunu rabbaniyina. Jangan kamu menyembah aku, menyembah nabi. Tapi sembahlah Allah. Jadilah kamu generasi rabbaniyin. Jadi tidak pantas para nabi, seorang rasul untuk disembah. Karena dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah. Dipertegas lagi di surat Maryam tentang kisah Nabi Isa. Ini Abdullah, langsung ngomong begitu Nabi Isa. Saya adalah hambanya Allah. Wa awsani bis shalah wa zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memesankan kepadaku agar aku sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Jadi kalau begitu Nabi Isa Tuhan atau bukan? Bukan. Jadi ini ciri pertama seorang hamba. Mohon maaf, saya agak batuk memang. Tidak apa-apa. Nah ya, jadi matiin bagus. Oke. Nah ini kira-kira. Oke. Jadi seorang hamba itu tidak pacak ngapo-ngapo kecuali atas ayyasha Allah. Kehendaknya Allah. Itu karakter nomor 1 dari seorang hamba. Itu dulu, tolong camkan. Hari ini kan kita belajar ciri seorang hamba. Saya bisa datang ke sini itu atas kehendak Allah. Kemarin ada di WA, Prof bisa datang insya Allah. Padahal kemarin saya jawab itu dari tempat tidur. Karena malamnya demam saya. Hari ini saya datang. Tapi kalau hari ini tadi nggak bisa, saya udah siap-siap mau WA juga ini. Ya, paham? Jadi intinya saya datang, kita datang ke sini semua ini bukan kepacaan kita. Tapi ini adalah karena izin pertolongan Allah. Itulah seorang hamba. Jadi semua hal yang kita lakukan, jangan pernah kita mengklaim bahwa itu adalah kemampuan kita. Oke. Itu satu cirinya. Sekarang ada 2 istilah. Ada 2 istilah. 2 istilah yang perlu saya sampaikan pada kita semua. Pernah dengar namanya kompetensi? Nah ya. Yang kedua tentang kapasitas. Oke. Ada namanya pelatihan kompetensi. Benar? Ada? Ada namanya capacity building. Ada? Oke, saya mau sampaikan. Ini supaya kita paham. Kapasitas adalah seperti gelas ini. Gelas ini berapa wadahnya ini sekarang ini? Paling 100 cc ini. 100 cc. Ini gelas ini. Kalau ember misalnya berapa liter? Oke, itu ember. Itu namanya kapasitas. Oke. Kalau kompetensi adalah kepacaan. Dari tadinya tidak pacak naik motor, bisa bermotor ngebut, nyelip-nyelip, itu namanya kompeten. Oke, dari tidak bisa baca namanya kompeten. Kalau dokter, sekolah dokter
melatih kompetensi dokter dari tadinya tidak bisa nyuntik bisa nyuntik, itu kompetens. Oke. Kalau kapasitas tadi adalah banyak. Tadinya cuman bisa nyuntiknya di bokong, nah ini bisa nyuntik di mato. Misalnya ini. Berarti kapasitasnya makin besar. Maka itu istilah manusia. Tapi entah itu kompetensi, entah itu capacity atau kapasitas, itu semua adalah atas izin dan pertolongan Allah. Oke. Maka seorang hamba tetap hamba, di mata Allah tetap hamba, tetapi dicontohkan oleh Allah itu hamba yang buruk. Siapa hamba yang buruk? Contohnya di Al-Quran adalah Qarun. Ketika mengatakan saya kaya karena kepandaian saya berdagang atau berbisnis. Bukan karena Allah. Itu clear omongannya. Lihat di surat Qasas, surat 28. Itu Qarun ngomong begitu. Saya kaya karena kepandaian saya. Oke, kepandaian saya. Kehebatan saya. Ya, ini contoh orang yang merasa kompeten dan punya kapasiti yang hebat, tapi bukan mengaku sebagai hamba Allah. Kalau yang hamba Allah siapa? Hamba Allah adalah Nabi Yusuf. Contoh yang bagus. Di surat Yusuf, ya, kalau saya nggak dilupakan Allah, ayat 50-an, 54 atau ayat berapa itu, dikatakan Nabi Yusuf ditanya. Kira-kira waktu itu mungkin Nabi Yusuf tuh habis ada menafsirkan mimpi itu dapat hadiah dari raja itu, rajanya ngomong, kamu akan jadi orang yang dekat dengan kekuasaan. Maka kemudian Nabi Yusuf ditanya, kira-kira jabatan apa yang nak kamu kamu embek. Nabi Yusuf mengatakan, ya, berikan aku jabatan bendahara negeri. Ini hafidun alim. Perhatikan kalimatnya. Ini hafidun alim. Hafid artinya amanah. Alim artinya cerdas. Dua hal ini adalah pemberian Allah. Jadi kalau beda sama Qarun tadi. Aku baca ini karena kepintaran aku. Tapi orang mengatakan amanah dan cerdas, itu maksudnya saya bisa amanah, saya bisa cerdas, itu semua karena pemberian Allah. Oke. Jadi ciri utama seorang hamba di situ. Ibu-ibu ada kena juga. Contoh di surat Tahrim, surat nomor 66. Ada dikisahkan dua perempuan yang bagus, dua perempuan yang jelek. Semuanya hamba Allah, di mata Allah hamba Allah. Tapi dia dewek yang mendegradasi dirinya, intinya tidak seperti ciri hamba Allah. Yang dua yang tidak seperti ciri hamba Allah adalah istrinya wamra'atun Nuh, wamra'atul Lut. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Khanatahuma disebut itu karena berkhianat, tidak taat kepada nabi yang ada saat itu, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Tidak taat kepada nabi berarti tidak taat kepada Allah, kira-kira begitu. Jadi intinya seorang hamba itu adalah seorang yang bisa apapun atas izin pertolongan Allah. Itu karakter pertama. Karakter kedua, seorang hamba itu disebutkan dalam doa kita setiap tahajud. Ada doa yang sangat mudah supaya diingat. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku menyerah padamu. Wa bika amantu. Aku yakin seyakin-yakinnya padamu. Wa alaika tawakkaltu. Dan aku pasrah. Ya. Pokoknya pasrah. Tadi nyerah sama pasrah beda. Nyerah itu artinya nanti saya terangkan lagi, oke? Kemudian
wa ilaika anabtu. Dan aku benar-benar tobat padamu. Wa ilaika khasamtu wa ilaika hakamtu. Dan aku menyerahkan keputusannya padamu. Ada enggak di situ doa ini tadi bunyinya, ini doanya ini agak panjang dikit tadi. Ada enggak yang ngomong, ya Allah, aku pingin ini. Ada enggak doanya? Enggak ada kan? Ya Allah, aku punya pendapat ini. Ada enggak di situ? Enggak ada. Pertama nyerah. Kenapa nyerah? Karena kita enggak tahu apa-apa. Saya kasih contoh logikanya. Saya, Bapak Ibu semua, takut enggak? Atau kira-kira ngeri enggak? Atau dengan alam kubur misalnya. Alam barzah. Pertama. Ya pasti ngeri lah. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa di sana. Sekarang pertanyaan sebenarnya, di dunia ini pun ngeri kita nih hidup. Sebenarnya nggak tahu apa-apa kita nih. Apa kita tahu cara hidup ini? Nggak tahu kita cara hidup ini tahu. Maka itu yang namanya aslamtu. Aku nyerah. Jadi ini terserah Allah semua. Ini baru ciri-ciri ya, nanti pertanyaannya harus tajam. Jangan sampai ngomong, kalau mak itu jadi hamba itu diam baik. Karena bukan itu ya. Ini perhatikan. Jadi ciri pertama tadi tidak bisa ngapa-ngapain kecuali izin pertolongan Allah. Ciri yang kedua ini adalah ya, dia ini tadi nyerah sama Allah karena yang tahu semuanya Allah. Oke. Yang kedua tadi yakin pada Allah karena semua sudah dijamin oleh Allah. Yang ketiga ya, pasrah kepada Allah karena segala sesuatu yang untuk kita itu yang tahu memantas kita adalah Allah, bukan diri kita. Oke. Kemudian tadi bertobat juga kalau kita salah, tobatnya sama Allah. Kalau kita mengambil keputusan, juga keputusannya adalah disandarkan pada Allah. Nah inilah ciri-ciri seorang hamba. Ciri-ciri seorang hamba. Total, saya kasih jaminan. Contoh, misalnya. Nih. Waktu kita, kan sudah sering diulang-ulang. Waktu kita dalam kandungan ibu umur 4 sampai 5 bulan, itu ditiupkan ruh. Kemudian sudah ditentukan apa? Satu, rezeki. Kedua, ajal. Jadi rezeki itu zohir dan batin ya. Yang diberikan pada kita yang zohir ya kayak badan kita makan minum ini. Yang batin kebahagiaan itu semua adalah rezeki. Kemudian yang kedua adalah ajal atau tanggal mati. Sudah ditentukan. Jadi sudah ada kalau di tanggal kita. Kita pasang kalender itu sudah ada tanggalannya itu. Ya cuman kita tidak tahu, tidak ditunjukkan. Kalau ditunjukkan kita masih ngomong, ayo pecahnya masih 5 tahun lagi ya. Santai dulu. Oke. Tapi itu sudah ditentukan. Yang ketiga amal. Ini tadi. Sudah ditentukan juga. Yang keempat adalah dimasukkan ke neraka atau di surga sudah ditentukan. Mari kita berpikir cara hamba. Kalau bukan cara hamba, terjadilah ya cara pikir Qadariyah dan Jabariyah. Dua-duanya enggak tepat. Kata Qadariyah tidak mah itu yang menentukan jalan hidup ini kita dewe. Nah, itu kata Qadariyah. Kata Jabariyah terserah Al-Jabbar tadi yang memaksa yaitu Allah. Terserah Allah. Ya, kalau mah itu diem bae. Nak ke surga lah, nak ke neraka lah. Enggak usah begawe. Kalau memang ditentukan kayo kan rezeki harta. Kalau mah itu enggak usah nak pengajian. Kalau memang ditentukan beramal pengajian akan pengajian. Dua-duanya salah. Yang tepat tuh begini, kalau sesuatu sudah ditentukan, kira-kira menurut kamu, menurut kita semua ini, ya, itu lebih enak atau kita masih gelisah? Saya ulangi. Misalnya gini, ini contoh nih, mau pergi haji. Sekarang
diomong gini, gimana? Waktu tunggu adalah berapa tahun? Misalnya 20 tahun. Setelah 20 tahun, kita masih nunggu apa? Daftar untuk manifest haji. Itu belum tentu masuk, benar? Itu masih tidak pasti kan? Sekarang pertanyaannya, kita setor uang sekarang, terus kemudian diomong, pasti musim haji tahun depan, ya 1446 Hijriah kamu berangkat. Enak mana? Dengan yang sudah ditentukan sama yang belum. Atau misalnya 20 tahun lagi, tahun sekian, kamu pasti berangkat haji. Kalau sudah pasti kira-kira gimana menurut kita? Enak, tenang enggak kita ini? Nah itu pemahaman hamba Allah. Jadi kalau semuanya rezeki sudah ditentukan Allah, maka dia tenang. Rezeki itu ditentukan Allah, maka dia tenang. Ya, rezeki ditentukan Allah, dia tenang. Misalnya contoh ini, kita berusaha dalam pegawai ini, yang banyak ngerutuk ini kan pegawai, yang banyak tenang itu pengusaha memang. Nian. Kalau dalam kehidupan sosial yang lebih banyak ngerutuk itu yang pegawai negeri, pokoknya yang pemerintahan. Yang swasta ini kayak Al-Furqan ini, kayak tempat saya sekolah alam Palembang itu tidak banyak ngerutuk itu. Kami mudah baik. Kalau kami gaji misalnya ada kekurangan, misalnya kenapa Prof Yono gaji di sekolah ini kok gurunya gaji sekian, saya bukakan aja. Ini bayaran sekolahnya, ini gaji kamu, ini jumlah muridnya sekian. Oh jadi tekor dong, ya ini kami tomboi sekian. Jadi lalu lumayan ada gaji cuma ini. Kalau kamu terima laju, teruslah ngajar, tidak terima, carilah tempat lain. Nah kenapa itu kan? Itu swasta kayak gitu. Kalau negeri kan tidak. Wah harus tunjuk-tunjuk begitu kan. Itu pastinya begitu. Jadi semua itu sudah ada kepastian kalau kita ini hamba Allah. Yang memastikan Allah. Bukan kita, sudah ditentukan. Rezeki sudah ditentukan, ajal sudah ditentukan. Maka kita tenang, itu yang benar. Jadi Qadariyah tadi tidak tepat, Jabariyah tadi. Kalau Qadariyah merasa bisa, merasa tidak nak mati-mati, pokoknya baca, pendek bacaannya, dalam macam ini. Nah, kalau yang Jabariyah tadi sudah lesu, mak mano cek, sudahlah kalau memang nak alim jadi alim dewe. Ini kalau memang nak kayo kaki, jingok nak ada wong tidur baik kayo dia kan. Ya, dan segala macamnya tuh. Pokoknya itu Jabariyah, Qadariyah enggak tepat. Yang tepat ini tadi, hamba Allah tahu hidupnya sudah ditentukan Allah, maka dia tenang. Tenang dalam hal apa? Ikhtiar. Ini kalimatnya. Tenang dalam hal ikhtiar. Rezeki sudah ditentukan Allah, maka kewajiban dia, tanda kutip saya luruskan, bukan nyari rezeki, tapi mengerjakan sesuatu dengan yang terbaik. Saya kasih contoh. Kalau secara materi, saya seorang dosen. Berarti secara materi penghasilan rezeki saya berasal dari kerja sebagai mengajar, dosen. Maka tugas saya bukan mempertanyakan berapa aku digaji sebagai dosen. Tapi mak mano aku bekerja sebagai dosen yang sebagus-bagusnya. Dan saya nggak sekedar ngomong. 2 sudah saya buktikan. Yang pertama saya buktikan, saya jadi profesor. Tadi saya buka file lagi. Ternyata saya jadi profesor itu mestinya pada tahun ke-10 atau ke-11 waktu saya bekerja jadi dosen. Jadi ngebut nian. Dalam tempo 10-11 tahun itu naik pangkat 5 kali. Karena prestasi. Kemudian saya lihat itu angka kinerjanya terlampaui jauh nian. Menunjukkan bukan gaji profesor yang ku kejar, tapi prestasi saya sebagai seorang profesor. Yang kedua, saya termasuk salah satu pendiri dari mikrobiologi klinik RSMH, Rumah Sakit Umum.
Mikrobiologi klinik itu tempat untuk meriksa bakteri, virus, segala macam itu. Itu gara-gara zaman flu burung tahun 2005-2006, itu dapat bantuan. Sejak itu kami mulailah mendirikan mikrobiologi klinik di sana. Mau tahu, saya datang ke rumah sakit Husin kan dari FK itu kan. Itu kata direktur rumah sakit Husin tuh ngomong gini, apa pentingnya dokter mikrobiologi? Tidak masuk hitungan. Yang tahu dikenal kan dokter kebidanan, penyakit dalam. Itu yang bawa untung rumah sakit kan. Kalau mikrobiologi namanya bala kecil, mikro kecil. Apa untungnya? Jadi kata direktur itu, sampai akhirnya saya ngundang profesor saya dari Belanda. Profesor saya datang dari Belanda, kemudian datang ke RSMA. Tidak, saya bilang sama direktur, tidak perlu Anda ongkosi, tidak perlu apa, nanti profesor saya itu ngongkos sendiri. Datang sekeluarga dia ke sini. Saya nganternya kemana-mana, dia cuma ngasih tahu aja, wahai direktur RSMH, ini murid saya, Dr. Yuwono, dia mau mendirikan mikrobiologi klinik di rumah sakit ini, ya, saya kasih jaminan bahwa dia punya kompetensi untuk ini, bagus ya, dan kemudian dirikanlah, ini penting. Akhirnya direktur itu karena yang ngomong-ngomong bule, oh iya bagus juga ini. Nah, akhirnya didirikan, tapi tidak mau membiayai, cuma kasih tahu, ini ruangannya. Kira-kira ruangan 3x4 atau 4x5, sikok kamar mandi. Di ruangan itulah kerjakan mikrobiologi. Saya mau kasih sampaikan contoh. Di ruangan itulah ada meja kerja. Di ruangan itu ada untuk masak media pembiakan bakteri. Disitulah membiakkan bakteri. Disitulah memeriksa pasien. Disitulah ada toilet. Mak mana kira-kira? Gawe di situ. Resikonya mak mana kira-kira? Alatnya bawa dewek dari FK, tenteng situ. Kemudian penghasilannya karena itu belum masuk bab di RSMA, itu tahun 2007-an tuh. 2007-2008. Belum masuk bab di sana, maka kami dikasih penghasilan itu sebagai ganti upah naik turun masuk lab itu 500.000 sebulan. Kalau melihat itu, rezeki itu kira-kira berhenti. Tapi yang saya kerjakan sesuatu yang baik. Sekarang departemen itu besar. Mikrobiologi klinik besar. Waktu saya tinggalkan tahun 2015, penghasilannya setahun 7 miliar. Dan saya sempat sedikit waktu itu, barulah tahun 2015 itu dikasih honor 9 juta sebulan. Nah, tapi dibanding 7 miliar masih. Dan ruangannya sudah banyak, besar. Berkembang pesat karena memang itu tuntutan perubahan, termasuk untuk penanganan COVID kemarin itu dipusatkan di situ. Jadi seorang hamba itu sudah tahu rezeki itu dipatok oleh Allah. Yang harus dia kerjakan adalah ikhtiar yang sebaik mungkin. Saya malu, ini kita omongkan semua. Ini mungkin di sini setuju lah. Saya juga setuju. Tapi saya nanti mau tulis di Facebook, di Instagram. Saya malu itu. Kemarin saya lihat video diskusinya salah satu capres. Saya nggak usah sebut ya, nanti dikira kampanye di rekaman ini kan. Salah satu capres itu ngomong begini. Ditanya di TV Kompas. TV Kompas itu termasuk TV yang paling serem. Jadi yang nanya itu panelisnya anak-anak muda yang kritis-kritis semua. Itu anak-anak muda itu nggak ada yang setuju sama capres manapun. Tapi pertanyaannya masing-masing. Nah, yang salah satunya kata-kata yang dijawab oleh capres ini membuat saya bahasa Inggrisnya embarrass. Embarrass itu malu semalu-malunya. Ada? Kalau cuma malu bahasa Inggrisnya sigh. Tapi kalau malu semalu-malunya embrace. Saya embrace. Apa si capres ini bilang? Seseorang itu dinilai dari satu gagasan. Gagasan. Kedua, action. Untuk mewujudkan gagasan. Ketiga, accomplishment, prestasi. Jadi bukan sekedar action, tapi melakukan yang terbaik.
Paham enggak? Ini saya hubungkan sama tadi. Jadi seorang hamba Allah itu yang penting punya gagasan. Ini punya rumah tangga. Bagaimana rumah tangga ini bisa hidup? Ya harus kerja. Kerja apa? Ada gagasan. Kemudian action. Jangan cuma gagasan ngomong, istriku, ya, aku sebagai kepala rumah tangga punya ide bahwa rumah tangga kita supaya bagus, kita sekarang harus menanam ubi. Nanti ubinya kita buat ini segala macam. Kata istrinya, bagus suamiku. Kapan mau kamu lakukan? Nanti dululah. Nggak ada action itu. Mana makan? Harus ada action. Setelah ada action, baru ada accomplishment, ada prestasi. Ternyata ubi bisa dibuat. Jadi istri saya nanya, apa itu gatot atau gaplek? Apa itu tiwul? Nah, coba, sama kan itu? Tiwul sama gaplek itu sama. Bahannya singkong. Prosesnya juga sama. Tapi tiwul itu dimakan pakai misalnya kalau di sini lauk sambal ikan itu enak banget. Gaplek dimakan pakai sambal ikan ya nggak cocok. Padahal bahannya sama. Itu namanya prestasi. Tapi gaplek misalnya ya, disajikan pagi-pagi sama teh nih, itu cocok. Jadi kan beda nih. Jadi dari ubi bisa dibuat macam-macam. Itu namanya prestasi. Aksi kepala rumah tangga tadi nanam ubi. Tapi nanam ubinya dengan prestasi. Pasca panen produksinya dibuat macam-macam. Nah itulah seorang hamba. Jadi tenang saja. Yang kedua, seorang hamba tadi sudah ditentukan ajal. Kematiannya tanggal berapa sudah. Tenang aja. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Ya kalau ditanya cuma gini aja. Prof Yono mau mati nggak? Iya jelas, sudah pasti. Itu aja. Maka sekarang yang dia tahu bahwa sekarang saya belum mati. Maka sekarang saya harus berusaha mengisi selama waktu ini masih ada. Itu jadi tenang dia. Jadi bukannya kita ajal sudah ditentukan. Kalau kita tunggu-tunggu sambil nangis, sambil ya Allah bi husnil khotimah. Cuma itu duduk-duduk di rumah doa baik itu. Justru harus diisi sepenuh mungkin. Seorang ulama mengatakan kewajiban kita al-wajibat ya aktsaru minal auqat. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Andaikan boleh kita ini kerja 25 jam, tapi enggak ada 25 jam. Yang ada 24 jam. 24 jam itu pun harus ada tidurnya. Jadi enggak mungkin kita menyelesaikan pekerjaan banyak. Jadi enggak usah nak nunggu-nunggu. Kematian sudah pasti, ya pokoknya kalau kita mati. Tapi selama masih hidup kita jalani, tenang. Yang lain lagi tadi, amal juga sekarang seperti ini. Amal ini udah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak usah gelisah, nggak usah apa. Begitu datang di pengajian ini terkantuk misalnya. Datang di pengajian tertidur. Itu bagus itu, tetap bagus. Kenapa? Dalilnya jelas. Orang yang lewat ada pengajian, mampir akan mendapat kasih sayang Allah sama dengan yang pengajian. Padahal orang itu niat atau enggak? Enggak. Itu ada hadisnya sahih. Orang itu enggak niat tadinya. Lewat aja dengar ada pengajian dia mampir, melok sebentar. Dah, dapat kasih sayang sama dengan orang yang ikut pengajian. Bagaimana yang sudah niat memang nak datang tapi sampai sini terkantuk misalnya. Karena nanti ada ngomong, percuma bae datang pengajian terus, tapi kamu tidak nyimak, tidak terkantuk-kantuk. Oh tidak percuma. Kamu jawab kalau ada yang ngisi was-was begitu, tidak percuma. Dapat kasih sayang aku. Paling tidak di sana pulas aku tidur. Aduh pacar. Jadi beramal tuh nggak usah diributkan. Maka amal tuh enjoy. Beramal tuh enjoy. Jadi orang Islam tuh enjoy. Sholat enjoy, kerja enjoy. Lagi ngajar enjoy. Lagi apapun kita enjoy. Itu ciri seorang hamba. Karena sudah ditentukan oleh Allah. Tapi jangan coba-coba ya ngomong. Prof, kalau kita mabuk-mabukan enjoy mak mana kan ya? Ya bukan itu. Ini
Allah sudah menentukan kita tadi rezeki, ajal, amal. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Yang dimaksud amal di sini adalah amal soleh. Jadi ketika jadi orang, Allah sudah menentukan amal soleh kita hari Minggu, pengajian sudah tentukan. Bahkan kamu kan sudah ada playernya dulu kan, yang walaupun elektronik kan, bahwa hari Minggu ini temanya ini. Sudah direncanakan dulu, sudah dipastikan dulu akan ada acara ini. Maka ini sudah kehendaknya Allah. Dari niatnya, dari dengar player itu baik, baca player itu sudah ada niat nak datang, sudah ada pahala. Maka enjoy orang yang melakukan kebaikan itu enjoy. Saya cerita ringkas ini. Ini kisah nyata. Anak saya yang nomor 3. Kemarin saya baru pulang dari Jogja melihat mereka lah. Ya, anak saya nomor 3 itu kan kuliah di Institut Seni Indonesia. ISI, Jogja. Ya, tahu kan seniman-seniman semua. Itu kemarin ada konser setiap tahun ajaran baru ada konser dari dosen-dosennya. Jadi dosennya yang konser harus menunjukkan bahwa dosennya itu ahli memang dalam bermusik. Jadi panitianya mahasiswa, termasuk anak saya jadi panitia. Oke. Setelah itu konsernya sukses. Nah, kemudian ada sisa uang konser. Sisa uang apa konser itu untuk panitia tadi. Jadi uang ini dibeliin pizza. Makan-makanlah mereka. Tapi kebiasaan di situ anak-anak di situ habis konser habis itu kebiasaannya mereka selain beli makanan gitu beli bir. Ya. Jadi beli bir, tapi bir beli sendiri kalau bir, bukan uangnya tadi. Nah, si anak saya ini kan ada di grup itu, rombongan itu. Itu ikut makan, pizzanya ikut makan, birnya tak melok minum. Ini. Salah satu yang minum bir itu, kawan dia minum ini. Habis minum, ada apa itu? Sendawa. Apa kata yang minum bir tadi? Alhamdulillah. Perhatikan kalimatnya. Saya mau cerita. Siapa yang salah satu minum yang ngomong alhamdulillah itu? Budak alumni SMA 6 Palembang. Jadi seangkatan putra saya ini ada 3 dari Palembang. Yang untuk seangkatan dia ini ada 3 dari Palembang masuk di situ. 1 putra saya, kedua dari Xaverius, ketiga dari SMA 6. Nanti kapan-kapan saya sampaikan ke SMA 6 itu. Ada itu. Sampai di sana. Ini anak-anak ini hebat semua dalam berkesenian. 3-tiganya termasuk anak saya ini hebat semua. Jadi habis konser ini tadi, perayaannya tadi, yang ini tadi yang SMA 6 terkejut anak saya tuh. Ngomong, dia minum bir terus kemudian alhamdulillah. Ini gitu katanya nih. Nih. Jadi saya kasih contoh. Nah, itulah orang berbuat maksiat dia senang. Maka kita hamba Allah berbuat baik harus senang. Jadi kalau kamu berbuat baik kamu senang. Kalau kamu sholat gak senang, merasa terpaksa, pengajian gak senang, kuliah gak senang, kerja gak senang, bantu orang tua gak senang, nolong orang lain gak senang, itu berarti kamu bukan hamba Allah. Tapi kalau kamu senang melakukan kebaikan, berarti kamu hamba Allah. Karena amal kebaikan sudah ditentukan. Aku nak ngomongkan itu. Jadi kita ini enjoy baik. Kalau lagi ngaji, lagi beramal baik, lagi apa. Ibu-ibu lagi masak tuh seneng baik. Jangan terpaksa. Terpaksa aku ini mestinya ada ini. Nah, tidak. Senang baik nak masak, nak ngapo senang. Nak ngeladeni senang apapun. Itu karena kita hamba Allah. Karena kita hamba Allah. Yang lain lagi sudah ditentukan tadi. Misalnya apapun sudah ditentukan Allah. Maka kita senang. Contoh. Saya sakit ini. Saya kemarin demam atau apa itu. Mak mana lah kira-kira. Apa kita harus ngerutuk-ngerutuk? Tidak. Saya malah ngomongnya. Alhamdulillah ya Allah. Nih. Pacak aku istirahat. Katik gangguan. Ada alasan matikan handphone. Nih. Jadi ada menghubungi saya, Prof, kenapa nggak bisa dihubungi? Mohon maaf, kemarin sakit, jadi aku
Tidak mungkin nak buka handphone, kau matikan total. Oh, langsung dia malah minta, maaf kalau begitu kami doakan lekas sehat. Nah, itu enaknya sakit. Tapi kalau dipersepsi, laju tidak kena lokak, laju tidak pacak ini, nah itu segala macamnya. Nah, hadirin wakumullah, inilah ciri hamba Allah. Jadi saya sampaikan dua pokoknya saja. Yang pertama tadi, hamba Allah tidak bisa apapun kecuali izin pertolongan Allah. Yang kedua, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah, maka seorang hamba sibuklah dengan apa-apa yang diusahakannya atau ikhtiar tadi untuk mencapai ketentuan Allah itu tadi. Karena dia sudah dikasih tanda-tandanya. Contoh mohon maaf, kalau kita ingin tahu apakah rezeki kita ini adalah secara materi, kita akan dapat rezeki banyak atau sedikit, ketentuan ini sedikit banyak ada bocorannya. Dari mana kita tahunya? Dari mana? Tadi yang 3 ikut tadi, kata seorang capres tadi. 1, gagasan. Kalau orang nggak berani menggagas bahwa dia orang kaya, mak mano dia nak jadi wong kayo. Kan gitu. Ulangi. Kalau dia nggak berani, contoh begini, ada di Robert Kiyosaki dari Amerika tuh ngomong begini, seorang yang kaya dengan seorang miskin, bapak kaya, bapak miskin tuh omongannya beda. Bapak miskin ngomongnya begini, bapak miskin ngomong sama anaknya ngomong, Pa, aku mau jadi dokter. Kata bapak miskin ngomong apa? Nak, jangan tinggi-tinggi gino nak, mimpi nak. Tak mungkin nak, sudahlah nak. Becak baik nak. Itu kata Robert Kiyosaki. Jadi yang pertama tuh gagasan penting. Ya, saya mohon maaf, kami anak petani, saya anak petani. Ya, tapi bapak saya almarhum sebelum meninggal dia ngomong sama saya. Itu salah satunya dia ngomongkan sama saya. Nak, walaupun badan kamu kecil, kan saya dulu sakit-sakitan. Saya dibanding adik saya almarhum juga lebih pendek. Adik saya almarhum lebih tinggi, lebih ster. Tapi dia sudah wafat duluan. Ya, saya sakit-sakitan, badannya kecil, suka. Saya baru bisa naik sepeda kelas 5. Bayang, kelas 5 SD baru bisa naik sepeda. Orang lain kelas 2, kelas 3 sudah bisa naik sepeda. Tapi apa bapak saya bilang? Walaupun badan kamu kecil, kelihatan lemah begini, tapi kamu bisa jadi apapun yang kamu bayangkan nak. Oh, itu kata bapak saya. Kamu bisa jadi apapun yang kamu bayangkan. Jadi habis itu aku mikir-mikir, setelah beliau wafat mikir, nak jadi apa? Ini gue bayangkan dulu. Ini. Kalau nak jadi dokter berarti pacak juga. Dipanasi pula oleh ayu aku kan. Saya yang nomor berapa tuh ngomong, Dek, kalau besar mau jadi apa? Aku senyum-senyum aja karena masih kecil kan, masih SD. Belum tahu mbak, katanya. Jadi dokter aja. Ngapa? Kalau jadi dokter, bininya cantik. Nah itu agak terbayang mulai gitu. Oh jadi dokter bininya cantik. Ada 2 dia ngomong, insinyur atau dokter. Atau jadi insinyur dek. Itu tadi jawabannya sama, bininya cantik. Udah mulai terbayang tuh SD itu. Oh ada agak konkret dikit. Oh jadi kalau pacak jadi dokter kaki bininya cantik, bukan masalah kayonya, bininya cantik. Keren itu. Nah, jadi intinya kita semua ini sudah dijamin oleh Allah dan kita hanya bisa melakukan apapun. Dan itulah seorang hamba Allah. Kalau sudah seperti ini menjadi hamba Allah, barulah kita nanti dapat nak masuk surga, nak mano gampang. Inilah kehidupan kita. Jadi kita menghadapi mau politik, mau apapun, kalau kita jadi hamba Allah, keren semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada yang nak didiskusikan.